Majid. Sudah lah. Salwa. Ya. Satu menit lagi ya. Rezeki Alif Mulyadi. Rezeki Alif Mulyadi ada? Ada. Rezeki Alif Mulyadi. Kevin Tanu Saputra. Pinara ini ada, Pinara. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Ini Putri, Pak. Putri Aryani. Sudah. Ada, Pak. Ya. Oke. Nabila Putri. Ada. Ada, Pak. Ya. Kepen tadi ada kah? Ada. Kepen kada lah. Kepen kada ada. Nur Latifah, Bang. Nur Latifah. Ada. Ada, Pak. Nampak dibuka? Masih pakai kerudung. Oh. Nur Sani. Ada Nur Sani. Mana Nur Sani? Ada, Pak. Oke. Muhammad Nur Majid tadi sudah keluar kah? Muhammad Nur Majid? Oh ya, oke. Ya. Kita mulai lah. Nah, mungkin kemarin itu kan sudah disampaikan lah tentang apa itu? Bentar. Nah, jadi kan pengertian ilmu negara itu ada yang bersifat umum. Jadi ilmu negara pada umumnya sifat umum. Jadi ada di mana ilmu negara umum itu maksudnya ada di mana-mana. Kayak tulisannya Kranenberg lah, Kranenberg. Tapi ada ilmu negara khusus. Negara tertentu.
Nah, kalau di Indonesia kita lihatlah tulisan ilmu negara khusus itu tulisannya Prof. Fatmo Wahyono. Prof. Fatmo Wahyono. Nah, kalau bicara soal ilmu negara pada umumnya, itu yang sudah disampaikan kan oleh siapa tuh? Pak Ali Amrin dan Irfa itu. Nah, itu negara pada umumnya asal mula terjadinya negara. Nah, itu jadi kan negara kemarin sudah saya jelaskan pertama itu organisasi negara ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Itu mulainya, nah ini kan yang dikemukakan oleh, nah ini. Nah, ini dikemukakan oleh George Jelinek. George Jelinek ini adalah orang Palangkaraya nih. Ini saudara dengan Gi Ubus. Nah, Jod juga sama Jodnya. Di Palangkaraya ada namanya Jod Ubus. Ada jalan Gi Ubus. Itu Jod juga. Nah, tapi kebangsaan Jod Ubus itu orang Dayak. Nah, kalau Jod Jelinek ini orang Jerman. Jadi namanya Jod sama lah. Tapi di Palangkaraya disebut Gi Ubus. Nah, jadi ada orang Jerman yang namanya Jelinek. Dia yang pertama kali memperkenalkan ilmu pengetahuan tentang organisasi negara itu sebuah ilmu pengetahuan. Nah, sebagai ilmu itu dengan terbitnya bukunya ya, Al-Khamini Statlehra. Ilmu negara umum. Tahun 1882. Jadi 1882 sudah muncul ilmu negara. Nah, di dalam tulisannya inilah. Bentar, saya cari Bang. Bentar. Nah, ini ada kan. Nah, ini ada sistematika. Nah, coba perhatikan nih kan. Nah, ada Al-Khamaini Statlehra, ada Besonderi. Nah, jadi ada yang ilmu negara umum, ada ilmu negara khusus. Ini pembagiannya kan dibaginya. Apa yang dimaksud ilmu negara umum? Nah, ini ada dijelaskan nih. Sebelah kanannya. Apa yang dimaksud ilmu negara khusus? Nah, ini dijelaskan di sebelah kanannya. Nah, kalau tadi saya sebutkan, Pak Ali Amrin sama Irfa itu yang di atas tuh kan. Al-Khamini Statlehra. Saya ingin menjelaskan Besonderi Statlehra. Ilmu negara khusus. Apa yang dimaksud? Jadi ilmu yang ilmu negara tentang negara tertentu. Ilmu negara tentang negara tertentu, karena di sini katakan kan Besonderi Statlehra ini
itu membicarakan soal menyelidiki negara tertentu. Ini individually statslehre. Nah, bukan yang kedua inilah menyelidiki negara secara umum dalam aspek tertentu, tidak. Nah, saya ingin menjelaskan tentang teori-teori bernegara Indonesia. Nanti kamu akan merampungkan teori-teori bernegara secara umum. Nah, sekarang bagaimana teori-teori bernegara secara khusus? Terutama tentang negara, ilmu negara khusus Indonesia. Nah, sini tidak ada anunya lah, tidak ada PowerPoint-nya yang tentang negara Indonesia. Nah, untuk mengetahui bagaimana teori bernegara Indonesia, itu ternyata bisa ditemukan di pembukaan. Jadi dapat kita temukan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu kamu present saja lah, isi sudah bisa mengisi ya, Mak? Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang apa saja yang dibicarakan tentang teori bernegara khusus? Pertanyaannya ginilah, Indonesia ini yang menamakan negara Republik Indonesia apa betul sebagai sebuah negara menurut ilmu negara? Nah, di dalam tulisannya Jelinek tadi kan, yang bagian Besondere itu, dia mengemukakan, ada ya di bawah sini ya, bentar lah, ada enggak? Ada lah, enggak ada ya. Kalau yang umum ada ini kan, yang umum nah. Nah, habis dah. Nah, itu antara lain hampir mirip lah yang dikemukakan, yang dijelaskannya di ilmu negara umum. Misalnya, bagaimana terbentuknya negara? Nah, dan seperti apa negara yang dibentuk itu? Nah, secara apa namanya? Secara metodologis lah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, itu bisa kita lakukan pertama dengan membuka Undang-Undang Dasar lah.
Dengan membuka kemudian yang kedua juga membuka sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar. Karena pada saat ditetapkan Undang-Undang Dasar itu kan para pendiri, para pembentuk negara, the founding fathers lah, disebut the founding fathers itu banyak memberikan pandangan-pandangan. Nah, di dalam rapat BOPKE, nah, maupun nanti di PPKI-nya. Nah, itu terangkum ada buku tebal lah. Jadi ada buku tebal karangan Profesor Muhammad Yamin. Judulnya Naskah Undang-Undang Dasar 45. Terbitan tahun 45 itu sudah mungkin di museum ya. Nah, walaupun ada disalin sekarang lah. Disalin ada satu tim siapa Bahar lupa saya. Saya punya tuh bukunya di perpustakaan saya ada. Yang salinannya. Nah, tapi kalau yang Yaminnya kan tidak ada. Tapi kemudian disalin oleh satu tim zaman Soeharto. Nah, di situ kita memperhatikan para tokoh-tokoh pendiri negara ini berbicara tentang eksistensi negara dan negara ini kemana. Tentang eksistensi negara, seperti apa negara ini dan negara ini dibawa kemana. Nah, saya ingin mencoba dalam waktu setengah jam inilah tentang pertanyaan-pertanyaan yang awal tadi. Nah, bagaimana pandangan bernegara bangsa Indonesia? Kapan nih bangsa Indonesia itu merealisasikan pandangannya? Nah, ternyata jawabnya ada di dua dokumen. Nah, di dokumen pembukaan dan di dokumen naskah proklamasi. Nah, saya coba butiri apa yang terkandung dalam, jadi kita hendak mengetahuinya negara Indonesia ini seperti apa. Nah, kita butiri kata demi kata yang ada dalam proklamasi. Karena sebetulnya para pendiri kita itu kan orang-orang pintar kan, para pembentuk negara. Jadi keputusan perbuatan yang dilakukan mereka itu ada hasil diskusi yang panjang dan dipikirkan secara matang. Nah, dari situ sebetulnya sudah tergambar bangsa kita ini hendak kemana. Jangan lagi kita mencari-cari landasan lain lah. Jangan lagi mencari-cari landasan lain tentang kehidupan bernegara kita selain dalam Undang-Undang Dasar. Kita kan banyak, kamu nanti bisa baca tulisan menggunakan teori-teori asing gitu kan. Padahal kita sendiri sebetulnya punya teori juga. Nah, coba saya coba jelaskanlah ini. Di pembukaan ya, di proklamasi lah. Nah, di dalam dokumen proklamasi itu yang sering juga kita dengar lah, tidak yang diucapkan oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia.
Nah, itu kan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dari dokumen proklamasi ini ada 3 hal adalah yang perlu kita beri catatan. Nah, pertama, kita ini ternyata sudah negara modern. Nah, sudah negara modern, sudah mengikuti teori-teori bernegara. Karena kan kita ini kan sempat hilang lah dari pusaran dari percaturan dunia. Nah, karena Pak, karena selama 350 tahun kita ini kan dijajah oleh Hindia Belanda kan, dijajah oleh Belanda. Lalu kita namakannya Hindia Belanda. Nah, sejak itu kan yang muncul di dunia itu, yang muncul di percaturan dunia itu kan Belanda. Kita hilang kan. Nah, kita sebetulnya dikuasai Belanda itu pada saat itu kita masih negara kita itu kan berasal dari kerajaan-kerajaan, dari kelompok-kelompok adat. Itu waktu tahun berapa itu? 15. Kan mulai tahun 15 ya. 15 berapa? 60 ya. Yang Indonesia yang sudah dijajah Belanda. Nah, dalam perjalanannya selama Belanda menjajah, Belanda ini kan memodernisasi, mencoba memodernisasi negara jajahannya yang Hindia Belanda tadi dengan pola-pola, dengan pikiran-pikiran seperti yang berlangsung di Eropa. Misalnya kan zaman Belanda itu kan ada badan perwakilan kan, ada. Nah, ada pengadilan, ada pengadilan memang. Sebelumnya kan kita tidak punya, ya kan masing-masing kerajaan dulu kan. Bahkan ada antara yang dikuasai Belanda itu ada kerajaan-kerajaan yang Nusantara kita nih, yang Nusantara itu ada masih yang berkelahi waktu itu kan. Nah, jadi kita sekarang ketika ada naskah proklamasi itu, nah ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia ini mengikuti teori modern tentang negara. Nah, ini di mana tahunya bahwa kalau proklamasi itu teori modernnya, ternyata ada di buku. Sebentarlah saya lihat dulu di buku siapa ini.
di buku Jelinek sendiri. Nah. Jadi di buku Jelinek itu yang namanya Allgemeine Stadtlehre yang aslinya lah, yang aslinya bahasa Jerman di halaman 269. Nah, jadi Jelinek itu dalam bukunya yang asli bahasa Jerman ini pada halaman 269 menyebutkan bahwa suatu negara yang muncul lah, suatu negara yang muncul dengan dengan pernyataan. Nah, proklaim itu kan pernyataan artinya proklamasi. Nah, itu yang disiarkan ke seluruh dunia. Nah, ini suatu teori bernegara modern menurut Jelinek lah. Dibuat dalam bukunya Jelinek. Nah, itu satu. Yang kedua, dari naskah proklamasi itu kan terjadi, dengan naskah itu terjadi suatu terbentuknya negara. Nah, negara yang nation state. Kita dulu kan mengklaim lah. Kan waktu dijajah Belanda itu kan kita kan terpecah-pecah tuh. Nah, tidak ada hubungan dulu kan antara, tapi meleset lah namanya. Tapi yang kalau Soekarno kan sekolah di Indonesia kan. Kalau Soekarno di ITB. Pintar juga kan, termasuk kan orang yang pintar. Nah, jadi maksud saya gini kan. Apa yang terjadi di barat itu disalin. Jadi kita ini copy paste. Disalin lah jadi dibawa dalam praktik persiapan untuk menghadapi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang juga, nah itu yang bagian terbesar kan ada di pembukaan itu. Jadi apa yang ada di pembukaan itu, kalau saya amatir, itu hampir persis mirip seperti yang terjadi di Eropa. Mungkinlah sudah dimodifikasi lah, sudah diperbaiki, tapi saya lihat ada benang merahnya. Ada benang merahnya lah. Nah, kita coba perhatikanlah kata-kata misalnya gini kan. Bahwa merdeka atau bernegara adalah hak setiap bangsa. Coba kamu perhatikan kata-kata itu kan masa muncul ada orang coba di pembukaan itu, di pembukaan Undang-Undang Dasar lah, mana ya Undang Dasarnya? Nah, kalau kita bacalah di pembukaannya tuh, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Nah, ini pangkalnya tentang hak asasi. Hak segala bangsa. Hak asasi. Jadi pada saat itu, coba kamu belajar HAM lah. HAM yang muncul. Perkembangan HAM-nya. Nah, ini disalinnya dan dipukulnya ke Belanda sendiri yang memintalkannya. Jadi, jadi kalau kita analisis di ini HAM. Jadi tentang HAM itu nah. Bangsa kita juga paham juga ada HAM. Tapi kalau Soekarno kan tidak setuju ada HAM. Jadi Soekarno tidak setuju ada HAM. Kamu bisa baca nanti di buku naskah itu. Nah, jadi kita ini mewujudkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan itu barang asing bagi bangsa kita. Nah, di mana tahunya? Nah, tahunya karena kita ada yang tadi sekolah di Belanda. Dibawanya ke Indonesia. Nah, diinformasikan, didiskusikan. Dan itu harus dihormati kan gitu kan namanya. Hak asasinya tuh harus dihormati. Dan itu juga yang menjadi agak susah. Belanda itu kan terdesak gitu kan, terdesak. Nah, saya kira cukup sekian dulu lah. Tidak ada pertanyaan dulu lah, ini ada pas ada kegiatan. Saya lab dulu lah. Ya. Ya, Pak. Ya. Pak, makasih Pak. Pak, makasih. Makasih, Pak.